Pernahkah kamu berpikir, kalau hidup ini cuma ilusi, kalau diri kita cuma peran dalam sebuah permainan besar, lalu apa artinya semua ini? Apakah itu berarti kita bebas melakukan apapun, bahkan mengakhiri hidup? Di video ini, kita akan menyelami pertanyaan paling sensitif, paling sunyi, dan paling jujur yang pernah muncul dari dalam diri manusia. Apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menyerah? Apakah itu salah? Apakah itu akhir? Atau justru awal dari sebuah kesadaran yang lebih dalam? Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Dengarkan sampai akhir, karena mungkin ini adalah pesan yang sedang kamu cari selama ini. Dan sebelum kita mulai, bantu channel ini terus tumbuh dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak tertinggal konten penuh makna berikutnya. Kita mulai sekarang. Ya, hidup ini bisa disebut permainan, tapi bukan permainan sembarangan. Dalam banyak ajaran kesadaran, hidup disebut sebagai panggung, ilusi, atau bahkan mimpi panjang. Identitas kita, nama, peran, bahkan tubuh, adalah bagian dari konstruksi dalam ruang waktu, bukan esensi sejati dari siapa kita. Tapi perlu digarisbawahi, permainan ini bukan tanpa arah, bukan tanpa makna, dan bukan sesuatu yang bisa dibongkar seenaknya, tanpa memahami struktur dan kedalaman tujuannya. Kamu adalah kesadaran yang sedang menjelma. Dan ketika kamu menjelma ke dunia fisik ini, kamu tidak sedang main-main, meskipun hidup ini adalah permainan. Kamu masuk ke permainan ini untuk belajar, mengalami, tumbuh, dan menyadari. Manusia bisa memilih apa saja, tapi tidak semua pilihan membawa pulang. Ya, secara kehendak bebas, manusia bisa melakukan apa saja. Menyakiti, mencintai, menghancurkan, membangun, bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi kebebasan itu tidak berarti tidak ada konsekuensi. Setiap tindakan adalah gema energi, dan kesadaran akan membawa rekaman dari semua yang dialami, termasuk saat ia memutuskan keluar dari permainan sebelum waktunya. Mengakhiri hidup bukan dosa, tapi juga bukan jalan keluar. Itu adalah pintu lain dari permainan yang sama, yang seringkali membawa luka yang belum selesai, bukan solusi. Mengakhiri hidup bukanlah jawaban dari ketidaktahuan akan makna diri. Ketika seseorang ingin mengakhiri hidup, yang sebenarnya ingin dihentikan bukan hidup itu sendiri, tapi rasa sakit, rasa kehilangan arah, rasa sepi, dan rasa tak dimengerti. Kesadaran sejati nggak akan pernah ingin mengakhiri hidupnya, karena ia tahu bahwa semua penderitaan adalah bagian dari proses untuk ingat kembali siapa dirinya. Yang ingin mengakhiri adalah identitas palsu, yang sudah lelah, yang merasa gagal, yang merasa terjebak. Tapi, justru di titik itulah, kesadaran dipanggil untuk menyala, untuk mengambil alih panggung dari ego yang panik dan berkata, "Aku di sini, aku sadar, aku hidup bukan tanpa makna." Permainan kehidupan itu, sebenarnya, nggak bisa dimenangkan dengan keluar dari permainan. Ia hanya bisa dimenangkan saat kita menyadari bahwa kita bukan pemainnya, tapi kesadaran yang sedang bermain. Dan saat kamu sadar sepenuhnya, kamu nggak akan ingin mengakhiri hidup. Kamu justru akan ingin menghargai setiap tarikan napas. Bukan karena takut mati, tapi karena tahu hidup ini sangat sakral, sangat berharga. Jadi, apakah manusia bebas melakukan apa saja? Secara teknis, iya. Secara esensial, tidak. Karena semakin dalam kamu menyadari bahwa aku ini hanya peran, maka kamu juga akan mulai menyadari bahwa setiap peran saling terhubung. Kalau kamu menyakiti tubuhmu sendiri, kamu sedang menyakiti bagian dari keberadaan. Kalau kamu menghancurkan hidupmu sendiri, kamu sedang mencabik satu fragmen dari pengalaman kesadaran yang sangat berharga. Saat kamu ingin menyerah, itu bukan akhir. Itu sebenarnya adalah panggilan untuk pulang. Banyak jiwa di luar sana yang sedang lelah. Banyak juga yang merasa dunia ini begitu dingin dan, ya, tidak adil. Tapi ada satu hal yang selalu benar, kesadaran tidak pernah meninggalkan kamu. Jika kamu merasa ingin menyerah, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena sisi sejati dalam dirimu sedang mengetuk, berkata,
Sudah saatnya kamu mengenal aku yang sebenarnya, yang tidak pernah mati, tidak pernah gagal, dan tidak bisa dilukai oleh dunia ini. Kamu nggak harus tahu semuanya sekarang, tapi kamu bisa mulai hadir, perlahan. Rasakan saja napasmu, lihat hidup ini tanpa lari, dan izinkan dirimu menjalani peran ini. Bukan untuk lari dari kenyataan, tapi untuk menyadari siapa yang sedang mengalami semua ini. Itulah jalan pulang, bukan keluar dari hidup, tapi kembali ke kedalaman hidup itu sendiri. Mari kita buka ini dari sudut pandang kesadaran, bukan sekadar moral agama, bukan dogma, bukan ancaman, tapi dari ruang yang jernih, tempat di mana jiwa, pengalaman dan energi bisa dilihat dengan keutuhan. Yang mengakhiri hidup bukanlah jiwa, tapi peran yang merasa buntu. Ketika seseorang mengakhiri hidupnya secara sadar, itu bukan karena jiwanya ingin mati, melainkan karena identitas dirinya yang sedang terikat oleh luka, keputusasaan, trauma, rasa tidak dihargai, dan kehampaan. Jiwa tidak ingin menghilang. Jiwa datang ke bumi justru untuk mengalami, tumbuh, dan menyembuhkan. Tapi, saat pengalaman manusia terlalu menyakitkan, dan tidak ada ruang untuk memahami atau menampung luka, ego manusia akan mulai merasa tidak mampu. Ia akan berkata, aku ingin berhenti, dan kadang jalan itu diambil. Jadi apa yang sebenarnya terjadi setelah itu? Kesadaran tidak mati loh. Tapi, perjalanan juga tidak langsung selesai begitu saja. Dalam banyak wawasan spiritual dan pengalaman mendalam, termasuk juga kesaksian NDE, atau Near Death Experience, sering disebutkan bahwa kesadaran gak bisa dihentikan, hanya karena tubuh berhenti bernapas. Yang mati, itu ya tubuhnya, tapi jiwa tetap sadar. Dan, ini yang seringkali mengejutkan banyak jiwa, yang memilih untuk mengakhiri hidup. Mereka ternyata tidak hilang begitu saja. Mereka justru mendapati diri mereka masih ada, dengan kesadaran penuh tentang apa yang sudah terjadi, dan luka-luka yang belum sempat disembuhkan. Mereka tidak dihukum, tidak dilempar ke neraka, tapi mereka merasakan dengan sangat jernih semua yang belum sempat dimengerti selama mereka hidup. Rasa bersalah, rasa ingin kembali, rasa bahwa mereka seharusnya tidak menyerah terlalu cepat. Setelah kematian, jiwa itu akan dipeluk, bukan dihakimi. Kesadaran tertinggi itu nggak menghakimi kok. Ia tidak melemparkan hukuman seperti penguasa yang marah. Ia adalah pelukan yang menampung semuanya. Setelah seseorang meninggal dengan cara seperti itu, jiwanya akan dipandu secara perlahan untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi, apa yang membuatnya memilih untuk keluar, dan apa yang masih tertinggal serta perlu disembuhkan. Jiwa akan meninjau kembali perjalanan hidupnya, dan di banyak kasus, jiwa akan memilih untuk kembali ke bumi, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai kesempatan untuk menyelesaikan bab yang belum selesai. Kematian dini bukan akhir, teman-teman, tapi bisa membuat proses menjadi lebih panjang. Mengakhiri hidup itu bukanlah pintu keluar permanen. Ia adalah pengalihan rute yang, justru lebih kompleks. Jiwa kita tetap akan belajar, tetap akan bertemu dengan luka yang sama, entah dalam bentuk atau kehidupan lain. Jiwa itu akan terus mencari pemahaman yang sejati, dan mungkin dengan lebih banyak rasa haru, karena ia tahu pernah menyerah, padahal kebenaran hampir diketuk dari dalam. Apa yang bisa kita lakukan saat ada orang yang ingin menyerah? Jangan buru-buru menasihati, jangan mengancam dengan neraka, dan jangan bilang itu dosa. Sebaliknya, yuk, hadir saja, dengarkan, diam bersama, temani jiwanya. Karena bisa jadi, satu pelukan tanpa kata, itu jauh lebih kuat dari 1000 ceramah tentang hidup harus disyukuri. Dan kalau kamu sendiri pernah ada di ambang batas itu, ingat satu hal, kamu tidak gagal. Kamu sedang menuju pemahaman yang sangat dalam tentang dirimu sendiri. Dan, ya, itulah pintu menuju kesadaran yang sesungguhnya. Ketika seseorang mengakhiri hidupnya, itu bukan akhir dari segalanya, tapi juga bukan jalan pintas untuk lepas dari rasa sakit. Itu adalah belokan tajam dalam perjalanan kesadaran, yang tetap akan diarahkan untuk kembali menemukan terang.
Kesadaran sejati itu tidak bisa dihentikan, ia hanya bisa ditunda. Dan pada akhirnya, semua akan kembali pulang. Bukan dengan melarikan diri, tapi dengan menyelesaikan apa yang pernah ditinggalkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau kamu sampai di titik ini, itu artinya ada bagian dalam dirimu yang sedang terbangun, dan sedang mencari makna yang lebih dalam dari sekadar hidup sehari-hari. Aku percaya, tidak ada pertemuan yang kebetulan, termasuk pertemuanmu dengan video ini. Kalau kamu punya pengalaman, pemikiran, atau cuma ingin didengar, tulis saja di kolom komentar, aku akan baca. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, karena perjalanan kesadaran kita belum selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap hidup, tetap sadar, tetap pulang ke dalam dirimu sendiri.